Teman-teman boleh buka matanya sebentar. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita tahu bahwa ada sebuah peristiwa yang besar yang hari ini kita sedang peringati. Teman-teman tahu apa itu? Kematian Tuhan Yesus. Di balik semua itu, ketika Tuhan Yesus memutuskan datang ke bumi ini, karena dia tahu umatnya akan binasa. Karena begitu besar cintanya buat teman-teman dan saya hari ini, dia berikan hidupnya. Dia berikan hidupnya buat saudara dan saya. Dia rela menjadi miskin untuk saudara dan saya. Dia tinggalkan semua yang Tuhan miliki di surga untuk sebuah tujuan. Karena dia mengasihi saudara. Amin. Saudara harus pastikan di hatimu bahwa engkau adalah orang yang dicintai Tuhan. Amin. Apapun latar belakang kita hari ini, kita gak bisa milih dilahirkan keluarga seperti apa, jenis kelamin seperti apa. Tapi kabar baik buat saudara dan saya, Tuhan Yesus sayang kalian. Amin. Mari tutup matamu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan, dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi aku mengasihi. Dia Tuhan yang mengasihi teman-teman semua dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Engkau berbicara buat setiap kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Mampukan kami dapat merespon setiap firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami ada sampai hari ini. Ini bukti penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami akan terus berhadapan dengan proses. Kami terus akan berhadapan dengan sebuah tantangan demi tantangan. Dan yang kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengintimidasi kami, hati kami, pikiran kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini, hati kami sepenuhnya Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi semuanya shalom. Boleh gak semuanya berdiri? Semuanya berdiri. Sebelum saya masuk dalam firman, semuanya berdiri. Semuanya menghadap ke sebelah kiri. Hadap kiri, gerak. Ayo kiri sebelah mana? Menghadap ke kiri. Sekarang angkat kedua tangannya.
Taruh di pundak temannya di depan, berikan pijitan yang paling baik buat teman Anda. Kasih pijitan yang terbaik. Ya. Bilang kamu diberkati Tuhan, kamu dicintai Tuhan, kamu dikasihi Tuhan, dan masa depanmu di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Amin. Sekarang potong-potong, dipotong kemalasannya ya, dipotong yang namanya gampang sakit hati, dipotong yang namanya ngambekan. Oke, sudah? Sekarang bilang terima kasih temannya. Belum selesai, sekarang balik ngadep ke sana ya. Tadi kalau dikasih pijitan yang terbaik, sekarang gantian pijitin yang paling baik, paling enak buat teman yang di depan. Oke, silakan mulai kasih pijitan yang terbaik. Kasih pijitan. Bilang kamu diberkati Tuhan ya, kamu dikasihi Tuhan. Masa depanmu dibuat Tuhan berhasil ya. Tidak ada lagi kebekuan, tidak ada lagi kemarahan. Sekarang potong-potong, potong kemalasannya ya kan. Hitungan sampai 3, 1, 2, 3, klik titik teman di depan Anda. Oke, silakan duduk. Oke, bilang terima kasih sama kiri kanannya. Bilang asik gitu ya. Nama saya Abraham. Ya, hari ini saya tahu, saya percaya saya sedang berhadapan dengan anak-anak yang luar biasa. Amin. Saya sedang berhadapan dengan anak-anak yang masa depannya itu Tuhan berkati. Amin. Ya, aminnya baru 20%. Amin. Siapa yang percaya masa depannya Tuhan pasti pegang kendali. Amin. Saudara, kalau tadi Bapak Kasan ngalamin Tuhan, hari ini kita punya Tuhan yang sama loh. Kalau beliau dapat menikmati perjalanan dengan Tuhan, ada prosesnya. Kita pun juga punya Tuhan yang sama hari ini. Amin. Coba lihat wajah sebelah kiri kananmu, lihat. Bilang, ayo alami Tuhan yuk gitu. Bilang. Nah, teman-teman semua, saya akan mulai dengan sebuah video. Ya, video ini sebelum diputar saya ceritakan sedikit ya supaya teman-teman ngerti pesan dari video ini. Ya, ini seekor burung kecil. Ya, dia selalu bersama-sama dengan kelompoknya, dengan ibunya selalu cari makan bersama. Ya, cari makannya di pinggiran pantai. Nah, suatu ketika terjadilah sebuah ombak dan membuat burung kecil ini menjadi trauma. Kenapa? Karena kehantam ombak. Ya, kita mau lihat dan sudah siap Kak? Oke. Yuk kita lihat sama-sama ya. Biar enggak lihat. Ya. Dan ketika ombak itu kembali ke laut, disitulah kesempatan mereka untuk mencari makan. Ini burung kecil tadi, dan ibunya panggil, ayo nak, cari makan. Gak mau bu, saya maunya disuapin aja, saya maunya diambilin. Tapi sebagai orang tua, sebagai ibu gak mau. Kamu harus bekerja, kamu harus cari dan berusaha. Dan akhirnya mendapatkan makanan. Hore. Tapi dia gak tahu ada sebuah ombak yang akan menghantam burung kecil. Dia menjadi trauma, dia menjadi takut. Dia lapar teman-teman. Tapi dia takut. Dia menjadi sangat ketakutan dan ketakutan.
burung kecil itu belajar dari keong kecil, cara menghadapi ombak, cara menghadapi tantangan, dan dia menjadi semakin berani. Dan dia menemukan cara bagaimana mendapatkan makanan dengan sangat banyak. Lihat, dia mendapatkan begitu banyak. Dia gak pernah takut terhadap tantangan. Dia gak pernah takut, gak pernah lari. Tapi dia menemukan sebuah cara. Justru dalam tantangan itulah ada banyak berkat, ada banyak makanan, dan menjadi sebuah kebanggaan. Tepuk tangan teman-teman semua. Teman-teman, kita mau belajar hari ini kita menjadi pribadi yang tangguh. Amin. Kak, saya kan besar di panti asuhan. Kak, kakak tahu kan, saya gak punya orang tua. Mungkin saya menjadi anak yang tidak dicintai. Kalau dicintai, kenapa saya harus ada di panti asuhan? Hari ini kita mau belajar. Ada sebuah materi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman dengan cepat. Dan saya berdoa teman-teman dapat menangkap pesan dari sebuah video yang saya tampilkan dan materi ini. Tema kita adalah tentang gambar diri. Ya. Saudara, kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu melahirkan sebuah kasih yang begitu besar yang kita terima hari ini. Kita gak perlu bayar untuk sebuah keselamatan kita. Upaya apapun yang dilakukan manusia tidak akan pernah sampai pada sebuah keselamatan. Karena manusia naturnya adalah seringkali berbuat dosa dan berbuat dosa jatuh ke dalam lubang yang sama. Tapi identitas kita diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 1 ayat 27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Menurut apa? Yang keras, menurut gambar siapa? Jadi ketika saudara dan saya Tuhan ciptakan untuk sebuah tujuan. Ya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Slide selanjutnya, Kak. Nah, sumber pendapat tentang diri kita. Yang pertama, next, orang lain. Kita mudah sekali mengaminkan perkataan orang tentang kita. Iya. Benar gak teman-teman? Seringkali kita lebih mendengarkan orang ngomong tentang saya. Ya. Akhirnya apa? Oh iya, saya memang ganteng misalnya gitu ya. Oh iya, saya memang cool ya kan. Saya idaman para wanita, idaman para laki-laki dan lain sebagainya. Itu kata orang. Nah, tidak sedikit saudara, adik-adik semua. Ada banyak orang terjebak dan akhirnya dia lebih cenderung percaya kata orang. Selanjutnya, Kak. Sumber pendapat tentang diri kita dari mana? Dari diri sendiri. Nah, hari ini apa yang sedang kau katakan tentang dirimu? Kalau kita melihat di awal tadi kejadian tadi, bahwa engkau diciptakan serupa menurut gambarnya. Dan yang terakhir adalah sumber pendapat tentang diri kita dari Allah. Next, Kak. Iblis akan membuat hidup kita terintimidasi karena ada ruang yang sebenarnya tanpa kita sadari itu kita buka karena ada masa lalu kita ditolak, ya kan? Tidak dicintai, apalagi dibuang. Dan tanpa kita sadari itu akan membuat sebuah ruang dalam hati kita. Ujungnya semua gambar diri kita tentang Allah
yang di awal bahwa engkau dan saya diciptakan serupa dengan gambar Allah itu terdistorsi. Dan ujungnya apa? Kata orang, bahkan kita sendiri melabeli diri kita sebagai seorang pecundang. Kak, ya memang saya kayak gini kok kak. Saya kan anak panti asuhan. Gak mungkin saya bisa berhasil kak. Sulit kak. Seringkali kita terjebak dengan apa kata orang. Perkataan orang seharusnya jangan membuat diri kita jatuh terperosok. Ya. Iblis membuat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Jadi ada sebuah kebutuhan yang hari-hari ini generasi muda yang sedang butuhkan. Yang pertama saya mau tunjukkan adalah rasa berharga. Ini yang terus akan dihantam ke generasi muda. Hei, engkau gak berharga loh. Hei, engkau gak dicintai loh. Hei Maria, orang tuamu meninggalkanmu loh. Hei Gideon, apalagi engkau gak berharga. Dan itu sering diintimidasi dan itu sering kita dengar. Tapi kabar baiknya, hari ini Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Itu bukti dia cinta saudara, sayang sama saudara. Amin. Amin. Iblis akan hembuskan yang namanya rasa berharga. Selanjutnya, butuh penerimaan. Gua kalau ingin diterima dalam sebuah komunitas, ya gua harus ngikutin perkembangan komunitas. Ini saya cerita sedikit saudara ya. Saya dulu mulai merokok SMP, kelas 6 lah, 6 SD, SMP udah merokok. Tahu gak gara-gara apa? Supaya saya dapat masuk dalam sebuah komunitas. Teman-teman saya udah ngerokok dan dia bilang gini, ah lu gak ngerokok banci lu, digituin kan. Ketinggalan zaman lu. Yang ketawa-ketawa mengerti lah ya. Dia bilang gitu, ah Abraham gak ngerokok, ketinggalan zaman. Hidup ada, balik aja ke zaman batu, digituin kan. Ketika bulian demi bulian saya dengar, akhirnya saya lebih mendengarkan kata mereka. Dan ujungnya apa? Saya coba ngerokok. Dan itu saya dengar terus menerus. Ah laki gak ngerokok, kayak banci dibilang gitu kan. Terus lama-lama saya pikir banci aja di Taman Lawang ngerokok juga. Jadi yang banci siapa ya? Artinya dalam hidup kenyataan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Generasi muda hari-hari ini sangat-sangat rapuh. Makanya ada istilah generasi strawberry. Gampang baper. You know baper? Gampang baper. Kekuatannya, ketangguhannya ketimbang sekian puluh tahun yang lalu, zaman sekarang. Saudara kalau enggak jaga-jaga, kalau enggak sadar, hati-hati saudara. Ini loh yang akan iblis hembuskan. Selanjutnya, rasa tidak berguna. Gak ada gunanya loh kak, saya lahir di tengah-tengah keluarga. Ya. Keluarga saya miskin dan lain sebagainya. Hari ini engkau akan mengatakan tentang dirimu apa? Apa yang sedang kau katakan tentang dirimu? Kalau engkau berkata, kak gak berguna. Hei, Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Ujungnya yang harusnya kita masuk dalam sebuah perapian, neraka. Tapi karena cinta Tuhan yang begitu besar, saudara dan saya diselamatkan. Yang harusnya tadi kita diperbudak dalam dosa, tapi oleh karena darahnya, kita bukan lagi budak dosa. Amin. Kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa, iya. Tapi tidak selamanya kita tinggal di dalam dosa. Karena apa? Ada satu pribadi akan terus bawa saudara, yaitu Roh Kudus. Yang akan selalu mengingatkan, nak ini dosa, nak jangan lakukan itu. Pernah ngalami gak sih? Contoh gini deh, ketika teman-teman mau berbuat hal-hal yang negatif misalnya, mencuri misalnya. Pasti kan ada perasaan, wah nyuri dosa loh. Bener gak? Siapa yang pernah ngalamin? Pernah ngalamin kan?
bohong nih sama mentornya nih, kakak pembinanya bohong, "Kak, saya belum makan." Padahal udah makan. Ya, harusnya nih jatah adiknya diambil, diembat. Karena hari ini menu di rumah di panti asuhan lagi sedang enak nih ya. Harusnya jatahnya 1, dia ngambil 2. Saya percaya di hatimu yang terdalam berkata itu salah, itu dosa. Betul nggak? Karena Kak Abraham ini di Bekasi ada panti asuhan juga. Dan saya tahu bagaimana kelakuannya anak-anak. Ketika makanan waktunya makan, semua mereka bersandiwara. "Kak, saya belum dapat ayam." Padahal udah makan 2. "Kak, saya belum dapat perkedel, Kak. Saya belum dapat es teh, Kak," dan lain sebagainya. "Kak, saya belum dapat bakso. Bakso saya hilang, Kak. Siapa dia yang ngambil?" Diem semuanya. Saya percaya di hati yang terdalam ada sebuah berkata, salah lo ya, ini dosa lo. Benar gak? Nah, inilah yang membuat hidup kita seringkali, kita mudah sekali terintimidasi dengan apa yang kita lihat. Ya. Merasa gak berguna. Saya mau kasih tahu, dimanapun kau berada hari ini, apapun latar belakangnya, masa lalunya, apapun keberadaannya, dari latar belakang seperti apapun juga, kalau engkau di dalam Yesus, Tuhan buat berhasil hidupmu. Amin. Tuhan buat berhasil. Ini adik-adik saya, Kak Abi cerita ya. Kak Abi ini dari kota Malang, punya latar belakang cukup parah, dari keluarga yang harmoni. Di sini masih orang tua masih ada? Masih. Papa mama masih ada? Saya tahun 98 ibu saya meninggal. Sementara bapak saya hidupnya mabuk, judi, ya, main perempuan, punya istri lebih dari 3. Jadi Kak Abi ini, Kak Abraham ini, ibu kakak itu adalah istri kedua. Dari kecil keluarga harmonis. Dari kecil jualan koran, jadi pengamen. Dari kecil tahu betul artinya cari duit, diusir orang. Dari kecil melihat papa saya pulang dalam keadaan mabuk dan membuat kami tidak nyaman. Dan berkata bahwa Tuhan, saya ini Kristen dari kecil, sekolah minggu, nyanyi lagu happy aja juga, nyanyi lagu apa lagi? Allah itu baik. Tapi semuanya saya katakan, loh katanya Tuhan baik. Tapi kenyataannya kok seperti ini ya. Dan itulah akhirnya membentuk gambar diri saya. Dan sampai pada ujungnya gak percaya kalau Tuhan itu ada. Loh bener dong, katanya Tuhan baik, tapi kenapa harus seperti ini dan ini dan ini? Tiba-tiba saya lagi ngamen di jalanan, bapak saya lewat dengan perempuan lain, dengan anak kecil. Sakit saudara. Sakitnya di mana? Di sini. Sakit loh, lagi ngamen nyanyi, lah ada apa-apa, ini pura-pura gak lihat nih, naik motor. Dan itu membuat luka demi luka dalam hidup saya. Merasa tidak berguna, merasa tidak dicintai, merasa tidak disayang. Ini yang akan iblis hembuskan dan akan terus bisikan ke generasi muda. Kalau engkau gak lawan semuanya ini, maka perkataan dunia tentang hidupmu itu yang akan menguasai kehidupanmu. Selanjutnya Kak, rasa memiliki atau dimiliki. Saya tahu betul rasa bagaimana saya gak dicintai. Bapak saya pulang mabuk lihat anaknya disuruh diusir. Loh, saya ini anaknya loh. Sampai pada akhirnya saya ini berenam bersaudara adik-adik semua. Saya nomor 5, 1, 2 nih perempuan, 3, 4, 5, 6 ini pria semua. Dan semuanya bermasalah. Bahkan sampai hukum. Bahkan yang lebih parah ada yang meninggal karena bunuh diri. Karena apa? Kami rapuh. Jiwa kami sakit. Kami tidak dicintai.
gambar diri kami tentang Tuhan dirusak oleh iblis. Sehingga ujungnya saya gak bisa melihat kasih setia Tuhan. Yang muncul dari hati saya adalah kemarahan demi kemarahan. Dan itu membuat hati saya luka. Apakah saya berpikir akan masa depan? Saya cuma berkata, mana mungkin. Saya gak dicintai kok. Mau buat apa? Abang saya bunuh diri. Nomor 3 itu. Nomor 4 di penjara. Saya dan adik saya ketangkep. Dunia akan tawarkan sebuah solusi menuju kehancuran. Dan hari itu saya gak lihat kasih setia Tuhan. Yang ada saya kok diprosesnya berat banget ya Tuhan. Kok saya dilahirkan di keluarga seperti ini ya Tuhan. Yang muncul adalah apa? Protes. Dan itu bertahun-tahun membentuk hidup saya. Saya ketangkep maling, digebukin massa. Hanya untuk sebuah jeruk teman-teman. Jeruk 1 loh. Saking pinginnya. Lihat jeruk 1. Ketahuan di belakang dari hajar saya. Jeruk 1. Masih usia 16 tahun. Ada yang usia 16 tahun di sini? Ada. Digebukin saya. Jeruk 1 loh. Tapi akhirnya apa? Itu membentuk diri saya bahwa saya gak peduli dengan hidup. Sampai suatu ketika dalam keletihan kehidupan saya, semua gambar diri saya tentang Tuhan lenyap saudara. Ketika saya baca bahwa engkau diciptakan serupa dan itu saya bilang gak mungkin lah. Faktanya ini kok. Mana mungkin masa depan saya diberkati? Gak mungkin lah. Selanjutnya, saya mau adik-adik melihat ini. Kita bukan hasil kebetulan. Amin. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tuhan sedang tidak iseng. Bilang kiri kanannya, Tuhan gak iseng doh. Lihat wajahnya. Bilang yang keras, Tuhan gak iseng. Ada sebuah rencana yang besar yang akan menjadi bagian teman-teman. Amin. Sekali lagi mari berhenti berkata, Kak, saya ini dari latar belakang. Mulai tinggalkan itu. Hidup kita tidak ditentukan kata orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu. Tapi ketika hidupmu melekat dengan Tuhan, kau percaya Dia Tuhan yang sanggup ubahkan hidupmu, maka mulai perlahan demi perlahan itu akan berubah. Saudara, singkat cerita tentang hidup saya. Dari kecil saya melihat pesawat terbang. Tahu pesawat terbang kan? Ketika saya ngamen cuma bilang apa, Tuhan kapan saya bisa naik pesawat terbang ya? Kapan ya menikmati pesawat terbang? Kayaknya enak ya, bisa megang awan. Mana bisa ya? Seringkali itu akhirnya hilang. Ya gak mungkin dan gak mungkin. Oh iya, gimana ya rasanya naik mobil ada AC-nya? Gimana ya tinggal di tempat tidur yang empuk dan lain sebagainya, rumah yang nyaman? Hari itu saya melihat buram. Tapi ketika perjumpaan dengan Tuhan, ini yang mengubah segala-galanya. Ini yang mengubah segala-galanya teman. Tuhan sanggup pakai siapapun, dari manapun. Saudara, mari kita memiliki nilai-nilai ilahi. Ketika engkau dan saya diciptakan serupa dengan gambar Allah, ada sifat, ada kepribadian yang Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tentang kasih, tentang buah-buah roh. Identitas kita berasal dari mana? Tuhan. Bukan dari dunia. Sekian tahun lalu saya melihat identitas saya berasal dari dunia. Sekian tahun saya mengalami proses yang begitu berat. Bertahun-tahun, 20 tahun saya ngalamin semuanya itu. Identitasku pada waktu itu adalah mungkin sama dengan dunia. Tapi ternyata Tuhan sedang persiapkan hari ini untuk menjadi saksi buat banyak anak-anak muda. Di titik terendah hidup saya, di titik terendah itulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Teman-teman mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mau? Memang harus melewati proses dulu seperti saya. Gak harus seperti itu juga. Setiap kita punya prosesnya masing-masing. 20 tahun saya gak bisa ngampuni bapak saya. 20 tahun saya gak bisa ngampuni mama saya. Ketika saya lahir, hidup kami itu dipisahkan, saudara. Jadi ketika mama saya melahirkan, itu hidupnya udah gak bersama-sama. Antara papa dengan mama itu gak bersama-sama. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mama saya melahirkan anak pertama dipisah. Anak kedua dipisah. Tinggal sama nenek. Bahkan sampai saya, begitu saya lahir, saya dipisah. Saya ketemu ibu saya cuma setiap hari Sabtu, Minggu. Cuman hari Sabtu dan Minggu. Saya bingung, ini keluarga macam apa ini? Terus saya sampai SMA loh teman-teman. Bahkan sampai mama saya meninggal, ibu saya meninggal, kami pun tinggalnya gak bersama. Ironis sekali. Mama saya meninggal karena sakit hati dengan bapak saya. Akhirnya punya penyakit namanya penyakit kanker. Hati-hati loh dengan hati kita ini. Ibu saya sakit kanker. Itu badannya kurus banget tapi perutnya besar. Tahu kenapa? Kanker hati. Kanker apa? Hati. Saya berpikir bahwa Tuhan katanya Tuhan baik. Ketika saya membaca kalimat ini, identitas saya berasal dari Tuhan, tapi faktanya kok seperti ini. Itu adalah sebagian proses yang harus kita jalani. Hari ini saya gak akan bisa bicara di depan teman-teman kalau belum pernah ngalamin itu, betul gak? Saya gak akan bisa bercerita di depan anak-anak muda, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari penjara demi penjara. Saya ini tiap hari, adik-adik semua, saya mau kasih tahu, tiap hari kerjaannya pelayanannya di lapas dan rutan, di penjara, setiap hari. Minggu depan pelayanan di lapas di Sidoarjo dan Surabaya, ke penjara. Ngapain Kak? Saya bertemu dengan orang-orang yang hatinya rapuh, mereka yang terhilang. Dan kesempatan buat saya untuk bersaksi buat mereka bahwa Yesus itu ada. Amin. Apa yang dibagikan Kak? Hidup saya. Dan saya bersyukur ternyata dari semua yang saya hadapi, saya alami di sini sekian puluh tahun yang lalu, ternyata itu bagian dari rencana Tuhan untuk menyiapkan hari ini. Jadi kalau hari-hari ini saudara diproses di sini, ayo hadapi semua itu dengan ucapan syukur. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Ya kan kita sering nyanyi lagunya kan, lebih dari pemenang kan. Kemenangan selalu diawali dengan sebuah pertandingan. Pertandingan ketika saudara ada di dalam situ, bukan sebagai penonton. Siapa yang suka sepak bola di sini? Banyak kan? Pernah nonton bola di TV kan? Yang paling heboh siapa? Komentatornya atau pemainnya? Komentatornya. So iye kan? Wow, dan lain sebagainya komentar. Coba suruh main dia. Bisa nggak? Kita adalah pemain. Kita adalah aktornya, setuju? Bilang kiri kanannya, gua aktornya loh. Amin. Selanjutnya Kak. Oke, sambil disiapin, saya mau ngajak teman-teman lihat, ada satu video yang terakhir saya putar. Coba baca sama-sama, berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4, 3, 2, 1. Oleh Amin. Karena engkau berharga. Pagi hari ini, siang hari ini, mari mulailah melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat hidupmu sekarang. Di mata Tuhan engkau berharga. Di mata Tuhan engkau dicintai. Amin. Ada satu video kedua ya Kak. Seorang ayah
yang merelakan anaknya. Seorang ayah yang membiarkan anaknya kehilangan nyawa demi untuk ratusan orang. Silakan Kak. Podívej, polárka. A která? Ta nejjasnější. Vždycky, když svítí, tak víš, že na tebe někdo myslí. A kdo na tebe myslí teď? Ty. Ini seorang bapak sayang sekali sama anaknya. Chceš říct vtip? Ini ritual mereka Jaký jsi sebelum byl tidur. nejtrapnější? Mereka selalu berkomunikasi. Mereka selalu Ten druhý. bicara. První, ostatní se opečili. Ty jsi lava. Tak pojď do postele, nejvyšší Já se čas. musím ještě napít, počkej. Láďo, předstírej žížeň. Nepředstírej žížeň, vrať tam hrníček. Jdi se spát. Dobrou. Sebelum tidur anak ini membuat sebuah permintaan. Mohl bych jít s tebou zítra do práce. Anaknya Ramos. mau ikut ayahnya kerja besok. Ty už je hrozně brzo tmá, kdybys nic nevěděl. Si vezmeme baterku. Láďo, na mostě je hrozná zima. Si vezmeme horkou čokoládu. Anaknya memohon, ayah aku ingin ikut. Dobro. Dobrý. Sweet dreams. Co? Dobrou noc anglicky. Tati, No, buď tu ještě chvíli. Láďo, Ano, Láďo. ano. Ale. Aj, A spali, a spali, a spali. a spali, a Spali. a spali. A teď doopravdy. Ini ayahnya bekerja sebagai penjaga pintu rel kereta api. Nah, itu adalah tempat ayahnya bekerja. Za hodinu pojede vlak, jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět čoupátka, jo. Položíme most. No, mostem položíme most, jo. Jo, 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? já jsem. Tak jo. Tak čau. Ada jadwal kereta akan melewati jembatan itu dan sudah diatur hari itu. Jo, jasně. Už ho vidím, ten tvůj samovar. Jo. Ahoj. Ada sebuah perintah untuk menaikkan jembatan. Karena apa? Akan ada kapal atau perahu yang akan melewati di bawahnya. Jadi harus diangkat jembatan itu. Jadwalnya sesuai.
Dan jembatan itu sudah terangkat dan menunggu perahu atau kapal itu melewati. Dan ini kapal yang akan melewati di bawah jembatan itu. Dan di saat yang bersamaan ternyata juga ada kereta api yang harus lewat jembatan itu. Jembatan itu harus segera diturunkan. Tapi sementara kapal juga sedang berjalan di bawahnya. Tati, ten vlak jede moc brzo! Kereta itu makin mendekati jembatan. Laju, laju, laju! Kereta itu semakin mendekat dan pilihannya harus segera diturunkan jembatannya. Di dalam kereta itu berisi orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang penuh kemarahan. Di dalam kereta itu banyak sekali orang-orang yang hatinya kecewa. Pilihannya menurunkan jembatan itu atau tidak. Kalau dia turunkan, artinya dia harus kehilangan anaknya. Di dalam kereta itu ada banyak orang-orang yang bermasalah. Mungkin dalam benak bapaknya, seandainya aku selamatkan anakku, bisa. Seandainya aku tidak turunkan jembatan itu, anakku selamat. Tapi sementara di dalam kereta ada banyak orang. Mereka yang berpesta, mereka pengguna kokain, mereka yang gak punya masa depan. Dan dia lebih memilih menyelamatkan banyak orang. Vezmeme horkou čokoládu. Saudara, ketika kami melihat video tadi, ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seandainya tadi ayahnya memilih menyelamatkan anaknya,
Dia gak peduli dengan ratusan orang dalam kereta itu. Dan ujungnya ratusan orang itu binasa. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia Yesus mencintai saudara dan saya totalitas. Jadi hentikan ketika engkau sedang memberikan label tentang dirimu tidak berharga. Hentikan dengan semua kalimat-kalimat yang mendistorsi dirimu gak berguna. Berhenti dengan semua itu. Engkau berharga di mata Tuhan. Identitasmu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Malaikat jatuh dalam dosa, Yesus gak tebus. Ya kan? Lo tahu kan, iblis adalah malaikat yang jatuh karena kesombongan. Dan dia gak pernah ditebus dengan darah yang mahal. Tapi ketika saudara dan saya yang begitu mulianya, begitu dicintainya, yang diciptakan serupa dan segambarnya, perlu sebuah pengorbanan yang hari ini kita peringati. Ini bukti Yesus mengasihi saudara. Tidak ada alasan buat hari ini kau berkata, Kak, saya terluka. Kak, saya tidak diterima, Kak. Mari lihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Selanjutnya, Kak. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ya. Nanti teman-teman bisa baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Tapi saya mau cepat pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan mengenal saudara dan saya secara pribadi. Tuhan gak pernah jauh dengan hidupmu. Tuhan sangat dekat, bahkan melebihi pakaian yang kita kenakan hari ini. Lorita, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau disayang Tuhan. Amin. Gideon, engkau disayang Tuhan. Amin. Saya rindu pagi hari ini adik-adik semua di tempat ini. Ya, ada Cici. Yesus sayang kamu loh. Mari pulih, minta Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan persiapkan hal yang besar dalam kehidupan kita. Next. Mengapa gambar diri kita perlu dipulihkan? Yang pertama, tercapainya sebuah prestasi dalam hidup kita. Kita mau tanggalkan semuanya itu. Dan kita bergerak, berlari kepada impian semua cita-cita kita. Amin. Amin. Kalau tadi Pak Sugi tampilkan foto seorang Ciputra dan satu lagi Pak, siapa itu namanya? Orang-orang yang hebat. Mereka tidak lahir dari keluarga yang kaya. Mereka tidak lahir dari keadaan yang nyaman, tapi mereka lahir dari sebuah perjuangan. Dan perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Terus, kedua, bagaimana kita memandang atau berhubungan dengan orang-orang lain. Ketika engkau menyadari gambar dirimu adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Engkau adalah biji matanya. Caramu memandang orang akan berbeda. Selanjutnya, menerima bagian yang ditentukan bagi kita semua. Roma 8 ayat 17. Kita ini adalah anak dan kita berhak mendapatkan ahli warisnya. Amin. Amin. Jadi hari ini, pagi ini, siang hari ini, mari terus bangun dalam hidupmu. Engkau adalah orang yang dicintai. Jangan pernah menyerah dengan apa yang engkau lihat hari ini. Mungkin yang kita lihat hari ini adalah sebuah keadaan kenyataan yang tidak enak. Mari berhenti dengan semuanya itu. Mari bangun hidupmu dengan ucapan syukur dan berkata, aku dikasihi Tuhan, aku dicintai Tuhan, dan aku percaya masa depanku telah Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Saya percaya saudara, ketika hidup saya 20 tahun dalam keadaan yang kelam, ditolak, tidak dicintai, begitu sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang mengubah hidup saya makin jatuh cinta dengan Tuhan. Iya ya,
Tuhan, Engkau terlalu baik. Kesulitan saya adalah waktu itu adalah mengampuni ayah saya. Tahun 2018 ayah saya meninggal. Itu saya sudah pindah di kota Bekasi. Saya sudah memutuskan menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dulunya tadinya saya benci sama ayah saya, tapi karena perjumpaan dengan Tuhan, saya mau belajar mengampuni. Tidak langsung cepat teman-teman, masih ada prosesnya. Ketika saya pagi-pagi hari sebelum saya berangkat ke pindah kota, 2004 saya pindah kota ke Bekasi, 2003 ini saya mengalami perjumpaan dengan 2002 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mulai mengampuni ayah saya. Setiap pagi saya buatin teh buat ayah saya. Saya mau belajar mengampuni ayah saya, dan selalu reaksinya ayah saya apa? Kamu mau racunin bapak ya? Wah, sakit. Lagi saya terus lakukan itu. Saya mau mengampuni ayah saya mengampuni bapak saya. Saya lupakan apa yang bapak saya buat. Setiap pagi saya selalu buatin teh buat bapak saya. Sekalipun hari pertama, hari kedua, 1 minggu diabaikan. Dan pada bulan berikutnya, ayah saya sudah mulai mencicip teh yang saya buat setiap hari. Harusnya saya marah kan, ditolak kok. Tapi hari itu saya putuskan saya mau berubah Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang membuat hidup saya dipulihkan dan disembuhkan. Setiap hari saya buatin teh, saya siapin makan, sekalipun ditolak, saya terus kerjakan itu. Saya tetap memilih mengampuni ayah saya dan mengasihi bapak saya. Dan Tuhan mulai ubahkan. Keluarga saya mulai pulih. Kakak saya, abang saya mulai pulih. Mulai saling berkomunikasi. 2004 awal saya pergi pindah. Bapak saya yang tadinya gak pernah telepon, tiap hari telepon. Dan yang ajaib tahu saudara, dia panggil saya dengan sebutan, "Nak, apa kabar?" Saya kalau dengar tuh, aduh meleleh saudara. Saya gak pernah dipanggil nak. Bapak saya temperamen sekali. Dia suka kata-kata kasar, manggil anak dengan sebutan nama hewan coba. Tapi hari itu, "Nak, apa kabar? Udah makan belum?" Orang yang keras hatinya, orang yang menyia-nyiakan anaknya, Tuhan pulihkan. "Nak, apa kabar? Nak, kamu jadi hamba Tuhan cukup buat hidup di sana?" "Cukup Papa, tenang aja. Walaupun ujung-ujungnya, nak, pulsanya Papa habis beliin ya. Tapi buat saya ada sebuah perubahan yang selama ini saya rindukan. Sekalipun ujungnya, nak, transfer Bapak ya. Buat saya gak masalah. Pak, saya punya uang 50.000, ya udah gak apa-apa. Tapi buat saya ada sebuah pemulihan, ada sebuah nilai yang ajaib yang gak pernah saya rasakan. Hari itu Tuhan balikan keadaannya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah kami Tuhan selamatkan. Yang tadinya gampang berkata-kata kasar, berkata kotor, hari itu setiap kali telepon, "Oh Papa telepon, nak apa kabar?" Setiap hari. Padahal dulunya gak pernah. Come on. Hey, Tuhan kita dahsyat loh. Kalau Tuhan sanggup ubah hidupnya Pak Kasan, hidup saya, kita punya Tuhan yang sama kan hari ini. Yang hari ini yang kita sembah. Mari tutup, tundukkan kepalamu. Tuhan, kami perhadapkan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang jauh lebih tahu apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia Tuhan yang jauh lebih tahu. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Ku percaya hanya Yesus penolong
Mari sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau Lebih sanggup. pulihkan Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Ku Berserah, ku ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama katakan, Kau lebih ya Tuhan. Kau yang tahu yang terbaik buat setiap kami. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Kau tahu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Ku berserah, Tuhan ku percaya percaya hanya Yesus penolong yang setia. Teman-teman, ada banyak orang terluka di hatinya dan membiarkan itu masuk dalam hatinya tanpa disadari itu membentuk hidupnya, sehingga semua gambar hidupnya tentang Allah dalam hidupnya mulai terdistorsi, mulai tergeserkan. Siang hari ini mau nggak engkau minta Tuhan pulihkan hidupmu? Pagi hari ini, siang hari ini, mari hampiri Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Mari saya undang semua adik-adik semua bangkit berdiri. Semakin hari semakin bertumbuh. Iblis gak pernah suka ketika engkau makin hari makin mencintai Tuhan. Dia akan terus hantam engkau dengan semua masa lalunya, dengan masa lalumu, dengan semua perkataan dunia tentang hidupmu. Dia akan terus hantamkan itu, dia akan terus sodorkan itu dengan sebuah tujuan menjauhkan hidupmu dari Tuhan. Dia akan terus hantam dengan masa lalu, dengan semua ketakutan. Dia akan coba rusak gambar dirimu dengan sebuah tujuan menjauhkan hidupmu dari Tuhan. Di pagi hari ini, lewat karya salib Tuhan, Dia yang setia sampai akhir, mati di atas kayu salib. Bukti Yesus sayang sama kalian. Amin. Mari tutup matamu. Engkau yang hari ini tahu keberadaan hatimu. Engkau yang hari ini menyadari, Tuhan, hatiku penuh kemarahan Tuhan. Tuhan, aku luka dengan semua yang terjadi. Dengan ayahku yang mengirimkan aku ke panti asuhan, dengan ayahku yang menolak aku, dengan orang tuaku yang menolak keberadaanku, dengan semua yang saya rasakan Tuhan. Sakit hati ini Tuhan. Kalau engkau tahu engkau orangnya, angkat tanganmu. Engkau gak usah pedulikan kiri kananmu. Siang hari ini antara engkau dengan Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup jamah engkau. Mari angkat tanganmu. Tuhan, di dalam nama Yesus, engkau yang sudah mengangkat tangan, engkau gak usah lihat kiri kananmu. Engkau yang sudah angkat tangan boleh gak maju ke depan? Maju ke depan. Mari teman-teman, mari arahkan buat maju ke depan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Engkau yang sudah mengangkat tangan boleh maju ke depan. Mari jangan lihat kiri kananmu. Ini antara engkau dengan Tuhan. Tuhan jamah hidupku. Yesus penolong yang setia. Belum didoakan maju ke depan. Yang sudah didoakan boleh mundur ke belakang. Memulihkan hati. Tuhan pulihkan, Lord. menyembuhkan
Tuhan hidup. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yang pernah mengalami di titik terendah, dan biarlah video ini memberikan kita kekuatan. Sekalipun aku harus berlari, sekalipun aku harus menghadapi semua yang terjadi, aku tahu ujungnya Dia Tuhan gak pernah tinggalin hidupku. Amin. Silakan Kak. Pria ini tetap terus melanjutkan pertandingan. Semua orang berusaha menghentikan, tim medis bahkan seluruh panitia berkata sudah selesai, tapi dia nggak mau. Dia harus lanjutkan pertandingan. Dia selesaikan. Semua orang berusaha menghentikan. Pria ini pelatih, dan pria ini juga yang di sampingnya adalah ayah dari pelari itu. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Teman-teman semua, akan ada banyak ratusan tangan menarik hidupmu untuk turun. Tapi ada satu tangan yang kuat, yang gak pernah melepaskan kita hari ini. Tangan Tuhan, amin. Amin. Tadi saya sempat dengar ada satu anak di tempat ini. Ayahnya sudah meninggalkan ketika dia masih di kandungan. Ayo, Tuhan sayang kamu loh. Tuhan sayang sama kalian.
Boleh nggak saya minta Pak Kasan maju ke depan. Beliau sebagai orang tua yang hari ini hadir di tempat ini, mewakili sebagai seorang ayah. Mungkin ada sebagian di tempat ini rindu, Pak, aku gak pernah dipeluk ayahku loh. Aku gak pernah dipeluk. Pak Kasan berdiri sebagai ayah hari ini. Kalau engkau tahu sudah rindu, Kak, aku udah rindu gak pernah dipeluk bapakku. Boleh gak engkau maju ke depan, Kesia? Ayo nak, ini ada bapak. Beri tepuk tangan. Buat sebagian orang, termasuk saya hari ini, saya gak punya ayah. Saya tahu ayah saya memberikan warna yang dalam hidup saya bukan warna yang indah. Saya tahu bapak saya tidak pernah memberikan kesan yang baik buat hidup saya. Tapi hari ini bapak saya bangga lihat saya, anaknya dipulihkan dan anaknya dicintai. Beri kemuliaan buat Tuhan.